Wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Mbak Tiara? Assalamualaikum Mbak Parsi. Assalamualaikum Mbak Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Mama Syifa, Mbak Munira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya di sesi kedua ini? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke, siap ya Mbak Parsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Siap Mbak Munira ya, Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap ya. Oke ya guys, aman ya. Oke. Nah, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini Mbak Isti Wiwin dan semoga sehat selalu. Teman-teman nggak pada mudik atau mau mudik di tanggal berapa nih? Oke. Nggak pada mudik ya sepertinya ya. Oke ya. Tapi waduh, tapi kalau lebaran tuh mungkin untuk beberapa ibu-ibu agak lelah ya karena harus masak opor ya. Saya nggak mudik saya nggak mudik, saya nggak mudik. Siap ya, siap ya Mbak Siti Maria Hamdi ya, siap ya Mbak Nur Korotol ya. Oke Mbak Niken ya, siap Mbak Titi ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Iya Kak, boleh diletak di sana aja ya Kak. Oke, nanti sama kakak yang itu ya. Oke, thank you ya. Sorry guys. Oke ya, terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Aulia ya, siap Mbak Titi ya. Oke ya Mbak Hasanah ya, siap ya. Oke kita doa yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys. Nah ya, sudah itikaf 6 kali, Masya Allah ya. Sudah itikaf hari ke-6 ya. Oke, bahagianya dengar suara ustazah tapi speaker saya rusak. Saya tap-tap aja ya. Speaker rusak, dengerin suara aku pun bahagia. Emang bisa denger apa kalau speaker handphonenya rusak? Siap Mbak ya, thank you ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Oke, kita mulai boleh? Bismillah ya, kita mulai ya. Oke ya. Nah, amin Mbak Wiwit. Semoga kita semua sehat ya semuanya ya. Siap Mbak Toko ya. Oke ya, siap Mbak Parsi. Oke, Ustazah bagaimana kalau istri bohongin suami terus suaminya nggak peduli? Yang pertama bisa jadi dia peduli, tapi dia sedang mengatur strategi untuk membongkar kebohongan kita. Yang kedua adalah bisa jadi dia memang udah nggak care sama kita, dia udah nggak care, mau lu bohong, mau lu apain terserah. Yang ketiga bisa jadi dia melakukan kebohongan yang sama. Jadi biar gua dibebasin, lu juga bebas. Dalam kondisi psikologis ada namanya mirroring. Ya, seorang suami istri yang suka main HP, kok nggak saling ngelarang ya? Ya karena yang satunya suka main HP, nanti kalau kularang dia aku juga dilarang, maka aku nggak larang dia. Istri berbohong, suami berbohong, nanti kalau kebongkar kebohongannya dia bongkar juga kebohonganku, jadi aku biarkan dia. Ya, istri itu suka main nih sama teman-temannya nongkrong, ya dibiarin nih sama suaminya. Karena dia juga ada kemungkinan nongkrong dan tidak dilarang. Tidak mau juga dilarang. Nah itu kadang-kadang juga mirroring, tapi intinya yang namanya bohong itu adalah tidak boleh. Ya guys. Oke, Huzaza, oke, bayar zakat hari ini apakah sudah boleh? Boleh. Zakat fitrah udah boleh diserahkan di hari ini, tapi kalau mau, tapi teman-teman kalau mau lebih bagus, ya maka teman-teman boleh keluarkan zakat fitrah H-1 atau H-2 gitu ya. H-1 atau H-2 atau di pagi hari menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ya. Oke guys, penerangannya, kenapa nih TikTok nih? Udah terang tok? Ya udah terang tok. Oke guys, ini harus dikasih jeda nih TikTok. Kalau sudah sholat witir di masjid sampai rumah masih boleh sholat sunnah nggak? Kalau udah sholat witir di masjid nyampe rumah masih sholat sunnah nggak? Boleh, boleh aja. Ya namanya sholat tahajud misalnya, tapi jangan witir lagi ya. Kita kasih jeda dulu TikToknya ya guys. Nah kita coba dulu ya guys. Bentar ya.
kita coba dulu ya guys, di sini dulu sebentar ya. Nah, kita kasih jeda dulu TikToknya ya. Oke guys ya, sebentar dulu. Ntar ya Tok, santai Tok. Nah kami di sini aja dulu Tok, 5 menit Tok ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Sholat witir hanya boleh 1 kali dalam 1 malam. Betul. Jadi witir itu hanya boleh 1 kali dalam 1 malam. Misalnya teman-teman sholat isya, ya kan? Teman-teman sholat isya, terus teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman taraweh, ya kan? Lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuman boleh 1 kali saja, ya kan? Ustazah tolong infokan sholat sunnah bukan cuma qobliyah dan ba'diyah aja emak. Oke, siap. Ketua. Mau dengerin aku nggak? Aku infokan semua sholat sunnah. Tapi dengerin aku nggak? Banyak soalnya sholat sunnah. Mau nggak dengerin aku? Bu Ketua dan teman-teman lain ya dan anggota keluarganya. Mau nggak dengerin aku? Agak lain pun mau nggak aku jelasin ulang nih. Semua jenis sholat sunnah kita babat habis. Sebentar aja tuh jelasinnya itu. Merem aja. Oke, mau ya teman-teman ya. Jadi gini. Sholat sunnah itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama tipe A, dia posisinya di hook. Salah ya salah, itu perumahan ya. Jadi sholat sunnah itu ada 2 tipe. Yang pertama sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Yang teman-teman di rumah boleh catat ya. Yang pertama adalah sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Di antaranya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Oke. Nah, ada nama sholatnya adalah sholat rawatib. Rawatib itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Oke, rawatib itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Nah, kapan dia dikerjakan? Ya, teman-teman fokus ya, Bu Ketua. Nah, jadi yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Berarti qobliyah. Jadi rawatib itu ada 2 guys, ada 2 anak ya. Nah, jadi ada 2 anak. Yang pertama nama anaknya adalah qobliyah, yang kedua ba'diyah. Ya, aku cuekin komentar dulu ya, aku jelasin ya. Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Oke, jadi gini. Qobliyah diantaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, 4 rakaat sebelum zuhur. Oke, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang nih. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ini hukumnya sunnah muakkad sangat dianjurkan. Loh, 2 rakaat sebelum asar gimana Ustazah? 2 rakaat sebelum maghrib gimana Ustazah? 2 rakaat sebelum isya gimana Ustazah? Ada juga sholat sunnahnya. Tapi sholat sunnahnya itu tidak sholat sunnah muakkad. Dia ghairu muakkad. Pusing kepala. Gini aja mbak. Biar nggak pusing kepala ya. Intinya sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu ada pada semua sholat. Kecuali habis subuh dan habis asar. Terlepas daripada muakkad atau ghairu muakkadnya nggak usah pikirin. Yang penting teman-teman ada pada semua jenis sholat. Entah dia sholat apapun ya, yang penting dia ada. Gak usah pikirin kecuali habis subuh dan habis asar. Paham? Oke? Sudah? Nah itu yang pertama. Yang kedua ada sholat yang ditentukan waktunya tadi qobliyah dan ba'diyah kan. Kemudian sholat tahajud itu malam aja. Witir malam aja. Ya, kemudian sholat taraweh malam aja. Nah, ada sholat yang tidak ditentukan waktunya. Jadi kapanpun teman-teman bisa kerjakan ini. Mau jam 3 siang boleh, mau jam 10 malam boleh, sebelum duha boleh, setelah duha juga boleh. Nah, apa nama sholatnya itu? Kecuali habis subuh dan habis asar. Adalah, tadi kan sholat rawatib juga kecuali sebelum subuh dan sebelum asar kan. Kecuali habis subuh dan habis asar kan. Nah, sama dengan sholat-sholat ini. Juga bisa kapanpun kecuali habis subuh dan habis asar. Apa dia? Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu dan tahiyatul masjid. Udah 5 itu bisa kapanpun. Kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, kecuali habis subuh dan habis asar. Caranya gimana? Pokoknya mbak, daripada mbak pusing-pusing, ya lebih baik lakukan 2 rakaat aja.
Contoh misalnya sholat duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Karena kalau dia cuma 2 rakaat Mbak, caranya kayak sholat subuh aja Mbak. Bedanya cuma niat aja. Ya misalnya nih sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Lakukan 2 rakaat. Nanti kalau mau 8 rakaat, lakukan 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Dia sama kayak sholat subuh. Every sholat kalau 2 rakaat itu sama kayak sholat subuh aja. Jadi sebenarnya banyak yang bisa teman kita lakukan untuk sholat sunnah. Paham cuy? Nah udah apalagi pertanyaannya. Apa ada sholat qobliyah Jumat? Nggak ada. Nah kalau sholat tasbih caranya beda. Nah teman-teman buka TikTok aku atau searching aja di TikTok. Ustazah Nela Luki kece badai. Salah. Ustazah Nela Luki. Maka nanti coba dilihat di situ ada tutorial sholat tasbih. Tutorial sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul tuh videoku tentang tutorial sholat tasbih. Kalau di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Caranya beda. Oke siap. Thank you ya guys. Teman-teman nih Masya Allah. Kayak belum mandi. Oke Ustazah zakat fitrah dengan uang boleh nggak? Zakat itu bagusnya dengan beras. Tapi belakangan Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang ya. Ustazah oke sehat ya teman-teman semuanya. Ustazah minum pil KB biar nggak haid nggak boleh kalau teman-teman di hari biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan majelis ulama menyatakan boleh tapi aku nggak nyaranin. Boleh bukan berarti bagus. Oke gitu ya guys. Nah kecuali kalau teman-teman itu saat umroh dan haji. Nah itu beda dia ya. Oke itu boleh ya. Ustazah kalau ada velek kalau ada flek batal ya. Ustazah oke kalau kita fitrah boleh nggak ke guru ngaji? Boleh. Karena guru ngaji itu adalah fi sabilillah ya. Guru ngaji itu adalah fi sabilillah ya. Ustazah niat duha 6 rakaat berarti niatnya diulang. Iya kalau sholat duhanya 6 rakaat berarti 2 sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri lagi sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Kalau itikaf di masjid duluan tahajud lalu ikut makmum sama jemaah tahajud lagi nggak masalah ya. Kalau ke guru les jangan. Yang fisabilillah itu adalah orang yang mengajarkan agama. Seperti guru ngaji, guru tahfiz, dan seterusnya. Ya. Ustazah bolehkah tidak zakat diberikan kepada kakak yang kurang mampu? Zakat boleh ke saudara kandung. Zakat boleh ke ponakan. Zakat boleh ke sepupu, ke ke sepupu, ke tante, ke paman, ya, boleh ke kakak, ke adik kandung. Selagi mereka itu fakir atau miskin. Tapi zakat yang tidak boleh itu adalah ke anak dan ke orang tua. Karena anak dan orang tua itu tanggung jawab kita secara syariat. Oke. Ustazah, kalau zakat ke tetangga yang janda boleh nggak? Boleh. Dengan syarat dia tidak ada kerjaan atau dia fakir atau dia miskin. Miskin dia bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ustazah, apa pula panggil-panggil terus? Oke, Ustazah, apa? Saya lagi kurang sehat. Sholat taraweh di rumah 11 rakaat. Oke. Kalau di masjid selalu 23. Udah bagus banget itu. Ya. Zakat fitrah ke keluarga yang posisinya jauh berbeda pulau. Zakat sangat dianjurkan di daerah masing-masing. Terutama yang dia itu adalah perantauan. Tapi kalau di tempatnya itu mustahik sudah banyak. Udah sedikit, orang miskin sedikit. Ya yang zakat itu banyak sekali. Maka dia boleh zakat keluar. Gak ada masalah. Ya mau ke Palestina kayak fisabilillah boleh. Oke. Ustazah, oke. Kalau saya sekarang tidak punya kerja, penghasilan, hukumnya zakat fitrah wajib buat saya. Nah teman-teman boleh terima zakat dan zakatkan kembali. Gimana kalau duha 4 rakaat? Apakah 1 kali salam atau 2-2? Jawabannya adalah boleh 4, boleh 2-2. Cuma kalau 4 caranya susah. Dia tidak sama kayak sholat zuhur. Ya, dia tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir.
Rokaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Jadi kalau bisa ya dua-dua aja lah. Teman-teman dua-dua aja lupa rokaat juga. Apalagi 4-4. Gak yakin aku. Baru rokaat 1 aja udah lupa. Kalau 4-4, rokaat 1 lupa, rokaat 2 lupa, rokaat ketiga tidur. Ustazah, apa? Kalau sholat id berdandan gimana? Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu namanya tabaruj, ya, berlebih-lebihan. Jadi kalau teman-teman sholat id, maka teman-teman boleh wudhu dulu baru dandan sebisanya. Ingat kalau wudhunya itu, kalau makeupnya waterproof, itu harus dihapus dulu sebelum berwudhu. Kecuali kalau makeupnya tidak waterproof, tidak perlu dihapus sebelum berwudhu. Ustazah, misalnya bayar zakat untuk 4 orang, tapi adik kandung semua. Nggak apa-apa kalau adik kandungnya miskin atau fakir. Oke, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, oke, bayar fidyah per hari ya? Iya, fidyah itu satu harinya 7 on. Kali misalnya 10 hari nggak berpuasa, berarti 7 kilo. Kasih ke fakir miskin. Dan ingat, tidak semua orang wajib membayar fidyah. Orang yang wajib membayar fidyah hanyalah orang yang satu, dia tidak mampu berpuasa karena dia sakit atau setiap puasa dia sakit. Yang kedua, orang yang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan dia tidak bisa berpuasa karena dia menyusui. Tapi kalau dia kuat dia tetap harus kodo. Yang ketiga adalah kalau tua tak mungkin lagi puasa karena sudah tua. Selain 3 itu kodo, tidak boleh fidyah. Oke, jadi kalau teman-teman cuman sakitnya COVID atau sakitnya DBD atau sakitnya tipes, nah itu kan nggak bisa puasa. Tetap harus ganti, nggak bisa langsung fidyah. Karena iya kan Bom? Ah, iya kata Bom tuh guys, kata kucingku. Kucingku aja tahu itu. Nah, tapi kalau teman-teman sakitnya tidak ada harapan sembuh, stroke berat misalnya gitu, maka itu adalah boleh bayar fidyah. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah di rumah ya? Iya, aku lagi di rumah. Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke. Oke. Ustazah, sholat tasbih bisa nggak cuman 2 rakaat? Apakah harus 4? Enggak. Sholat tasbih minimal 4 rakaat ya. Ustazah, apa? Gimana kalau suami? Gimana? Ustazah, sebentar. Anak saya yang terakhir sudah bayar zakat di sekolah. Bolehkah zakat? Kalau udah bayar zakat, udah zakatnya nggak usah dibayar lagi, cuy. Kalau udah bayar zakat, zakatnya nggak usah dibayar lagi ya. Ustazah, ya kalau fidyah harus langsung di hari itu juga nggak ya? Enggak. Ya, kalau teman-teman udah punya orang tua yang betul-betul dia sakit dan nggak mampu berpuasa, boleh dibayar langsung di hari yang sama di Ramadan, biar nggak gampang gitu ya, biar nggak susah ngingatnya. Tapi kalau seandainya mau diserahkan setelah Ramadan juga nggak ada masalah Mbak Eli. Ustazah, bolehkah bayar cepet kali. Ustazah, boleh nggak bayar orang zakat 4 orang, tapi mampunya untuk 1 orang, tapi niatnya 4 orang, ya nggak boleh lah. Seperti sholat subuh, mampunya cuma 1 rakaat, ya nggak bisa. Ustazah, memang adakah sholat sunat Lailatul Qadar? Tidak ada. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Ya, tidak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Oke. Ustazah, witir 3 rakaat langsung caranya gimana? Sengaja aku sholat sunat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Dia tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3. Semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, oke. Tunggu dulu guys. Aku pindah dulu lah guys. Susah nyematin kalau di sini guys. Susah nyempatin kalau di sini. Apa lihat-lihat. Tunggu dulu ya guys. Ya nyempatin susah guys. Ya, bentar ya. Oke,
Welcome to the jungle. Balik lagi kita guys. Ustazah, oke ya. Suami, oke. Malam Lailatul Qadar itu ada puasa apa? Malam Lailatul Qadar itu nggak ada puasa, kan malam hari. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Caranya bukan dengan berpuasa ya, tapi cara daripada malam Lailatul Qadar itu adalah berbanyak iktikaf, ya berzikir, berdoa ya, ingat kekurangan diri ya, sholat sunnah ya, di malam Lailatul Qadar itu ya teman-teman ya. Oke ya, Ustazah, oke kalau lagi hamil bayar fidyah apakah bayar puasa lagi? Enggak, kalau sudah fidyah, fidyah aja. Nah teman-teman jangan cepet-cepet bayar fidyah kalau hamil. Karena kalau teman-teman nanti mampu kodo, teman-teman harus kodo. Ya, jadi gini guys, hamil dan menyusui itu kodo aja dulu guys. Kodo aja dulu guys, kodo aja dulu. Kalau nggak sanggup boleh bayar fidyah ya. Usahakan kodo dulu aja, jangan cepet-cepet bayar fidyah guys. Ya, fidyah itu hanya untuk ibu hamil yang tidak mampu mengganti puasa dan setiap ganti puasa dia sakit. Ya, itu baru ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya guys ya. Ustazah, sahur jam 4 terus sholat tahajud, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh ya. Oke, sholat tahajud jam 4 terus baru sahur boleh ya. Batas sahur, batas taraweh, batas witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Sholat Isya imamnya langsung taraweh. Nggak ada ba'diyah Isya. Bolehkah dilakukan di rumah setelah taraweh? Nggak bisa mbak, nggak bisa mbak ya. Jadi sholat namanya sholat ba'diyah dan qobliyah itu harus senada dengan sholat fardunya. Qobliyah Isya, Isya dan ba'diyah Isya. Makanya sebenarnya coba deh tahun depan bareng-bareng kita perbaiki. Sampaikan kepada pengurusnya bahwa mesti ada waktu untuk jamaah melakukan ba'diyah Isya. Karena ba'diyah Isya itu adalah ba'diyah Isya itu adalah sunnah muakkad. Sementara tarawih itu sunnah ghair muakkad ya. Anak saya sudah bekerja, apa masih tanggung jawab orang tua zakat fitrahnya? Tanggung jawab dirinya sendiri ya. Oke ya. Ustazah, apa boleh zakat fitrah dikasih ke orang yang boleh Mbak Wati ya? Apakah wajib semua orang yang bernyawa itu wajib bayar zakat fitrah guys? Ya, zakat fitrah ya guys. Nah, hanya saja hanya saja seperti bayi baru lahir, dia mesti membayar zakat fitrah. Hanya saja kalau zakat mal tidak ya. Bolehkah kita nyuruh suami baca Quran? Suruhlah, enggak apa-apa. Tapi nyuruhnya harus khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan dengan sesuai dengan pemahaman bahasanya. Jangan teman-teman memarahinya, ya, mengingatkan orang tidak boleh menyakitinya, ya. Ustazah, orang tidak suka sama saya. Saya juga. Orang banyak tidak suka dengan saya. Dan saya yakin teman-teman yang ngetik banyak yang gak suka sama teman-teman semua. Sama lah kita cuy. Ya, jadi tidak perlu semua orang suka dengan kita. Karena gak semua orang juga penting bagi kita. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Ya kalau kita salah kita ubah. Kalau kita nggak salah, kita maafkan mereka. Bahwa mencintai diri sendiri adalah titik kebahagiaan terbesar. Saat kita nggak perlu lagi validasi. Saat pujian sudah tidak berarti. Saat kebencian orang sudah tidak berpengaruh kepada hidup kita. Dan disitulah titik momentum di mana kita lebih bahagia. Biasanya orang akan peduli kepada pandangan dan validasi orang lain karena dia belum kena saja. Kalau nanti dia dihianati, kalau nanti dia digosipkan, kalau ternyata teman dekatnya mengkhianati, di situ dia akan belajar bahwa tidak semua orang baik-baik aja. Harus teman digosipkan, harus difitnah dulu, harus dikhianati dulu, harus ketemu dengan orang yang suka bohong dulu, harus ketemu dengan orang yang munafik dulu baru kita bisa belajar. Selagi masih kita berharap validasi, berarti belum lagi jauh mainnya. Jauhkan sedikit mainnya, sampai teman-teman kecewa dengan manusia. Saat itu akan tahu bahwa manusia bukan tempat bergantung, tapi Allah lah tempat kita bergantung. Semakin cepat proses belajarnya, semakin bagus. Ya, semakin cepat sadarnya, semakin bagus. Ada orang usia 40, 50, masih aja mengharap validasi manusia. Berarti dia belum pernah dikecewakan. Maka harus dikecewakan untuk belajar mencintai diri. Oke? Ustazah, betul hianat. Oh jelas lah, dihianati itu harus, harus. Kalau nggak pernah dikhianati, kita akan lalai.
untuk memfilter siapa orang-orang yang dekat dengan kita. Nggak nyangka loh padahal dia orangnya baik, kok dia kayak gitu ya sama aku ya. Nggak nyangka loh ya. Nah ya itu hati-hati ya teman-teman ya. Ya dihianati itu adalah bagian dari doa-doa teman-teman yang ingin dijauhkan dari orang-orang zalim kan. Dulu kan pengen dijauhkan dari orang-orang zalim ya kan. Nah maka Allah tunjukkan dia dengan Allah tunjukkan pengkhianatannya biar kita jauh dari dia. Itu bagus. Selamat. Nah ya. Ustazah kalau sedekah subuh jam 7 pagi karena kelupaan tetap sholat walaupun tetap berdosa karena lalai. Oke ya, Ustazah, oke paham ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar di akun ini. Bolehkah zakat ke kakak ipar yang tidak bekerja? Kalau zakat kita boleh ya, ke zakat ke kakak boleh. Tidak ada masalah. Zakat itu boleh ke kakak, boleh ke adik, boleh ke ponakan, boleh ke tante, boleh ke om. Selagi dia bukan tanggung jawab kita ya. Yang nggak boleh itu ke anak dan ke orang tua. Oke, Ustazah, oh sedekah subuh. Oh, kalau sedekah subuh udah lewat waktu subuh nggak bisa lagi. Namanya sedekah duha. Kalau mau dianggap sedekah subuh, Mbak rapel aja jadi besok. Ya Mbak Rapel, hari ini sedekahnya 2.000. Kok tengok profil picture teman-teman masih 2.000 sedekahnya. Ya jadi sedekahnya 2.000, 2.000, 2.000. Hari ini lupa tunda jadi besok 4.000. Kalau mau dianggap sedekah subuh. Oke guys, ya Mbak Delia. Udah naik zam masa. Kok tengok masih 2.000 aja dalam kalengan tuh. Oke ya, Ustaz naik sikit 5.000. Masya Allah. Iya Mbak sedekah duha jadinya ya. Oke ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, oke. Saya mau mudik, katanya ada sholat safar dari Ustazah pencetusnya. Oh, bukan aku yang mencetuskan sholat safar, agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bukan aku yang mencetuskan sholat safar, aku menyampaikan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi. Wah ya, jadi sholat sunat safar itu adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat sebelum cus. Sebelum berangkat balik kampung, berangkat mudik, ya berangkat rantau, ya berangkat haji dan umroh. Niatnya sengaja aku sholat sunat safar. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah sholat, salam kanan, salam kiri. Doa sama Allah. Ya agar diamankan yang tinggal dan diselamatkan yang berangkat. Ya kan, yang tinggal itu kan banyak. Mungkin ninggalin motor, ninggalin rumah, ninggalin suami mungkin atau ninggalin anak ya atau ninggalin baju, ninggalin masa lalu ya kan. Nah itu ya diamankan yang tinggal, diselamatkan yang pergi supaya di sana kita selamat ya, takdir kita berubah, yang tadinya takdir kita kecelakaan jadi nggak jadi dan seterusnya ya. Ustazah, oke ya. Oke, kalau zakat ke tetangga tapi tidak didoakan tidak ada masalah. Ya zakat kita akan tetap menjadi bagian dari zakat walaupun dia tetap tidak mendoakan kita ya. Ustazah, kalau sedekahkan kepada orang yang membutuhkan nggak apa-apa. Kalau sedekah ke orang yang tidak butuh pun nggak apa-apa. Sedekah ke orang kaya, sedekah ke tetangga kaya, sedekah ke janda kaya. Sedekah itu boleh. Bebas, beda dengan zakat. Kalau zakat harus orang fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin adalah orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke, jadi kalau zakat itu harus diserahkan kepada orang yang berhak. Ya, diantaranya adalah fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ya, sementara kalau sedekah itu bebas boleh untuk siapa aja. Ustazah, oke ya. Kalau sedekah subuh digunakan untuk THR, nggak masalah. Sedekah digunakan untuk THR nggak masalah. Yang namanya sedekah kan itu bebas dikasih kepada siapapun. Oke ya guys, gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, zakat itu banyak banget. Boleh lihat juga di channel YouTube aku. Klik aja di YouTube Ustazah Zakat Ustazah Nela Luki. Nanti akan keluar video aku tentang zakat.
Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita banyak ujian? Coba ungkapkan ini ke suaminya sekarang. Bang, sejak dekat dengan abang, makin susah hidupku bang. Apa perasaannya? Atau bayangkan aku teman dekat dengan mbak, lalu aku ngomong sama mbak, sejak dekat dengan kamu makin pening palaku. Nah kalimat itu betul, bahwa semakin dekat dengan Allah, semakin ada ujian. Karena cara Allah mencintai beda dengan cara manusia mencintai. Kalau manusia mencintai manusia dengan cara memberi, tapi kalau Allah mencintai manusia dengan cara menguji. Kenapa ujian? Karena kita perlu ujian. Bayangkan kalau teman-teman gak pernah diuji, gak pernah digosipin, gak pernah difitnah, ya, kemudian gak pernah dijahatin, gak pernah dikhianatin. Betapa lemahnya mental kita guys. Nanti kalau kita gak pernah diuji, maka ujung-ujungnya orang baru gak balas chat kita, kita baper. Ya dilihat gini doang udah baper. Ya digosipin bentar gak tidur 2 hari 2 malam. Lemah mental kita. Tapi kalau kita sering dikhianati, diuji, difitnah, ya kekurangan sebagian harta, kita akan belajar. Apapun yang terjadi, sebenarnya aku akan baik-baik aja. Kemudian yang kedua, ujian itu Allah berikan supaya dosa-dosa mbak berguguran. Karena ujian, kalau kita sabar akan berguguran dosa-dosa kita. Sakit dikasih ujian, sabar berguguran dosa. Ya difitnah orang, sabar berguguran dosa. Malah pahala dia buat kita, dosa kita buat dia. Digosipin orang, sabar, dosa dia buat dosa kita buat dia dan pahala dia buat kita. Karena dosa itu harus digugurkan di dunia. Karena dosa yang tidak gugur di dunia akan dibalas dengan sakitnya siksa kubur, sakitnya padang mahsyar dan pedihnya api neraka. Jadi kalau teman-teman masih digosipin, difitnah, jadikan itu ajang untuk menggugurkan dosa-dosa. Karena dosa harus gugur. Aku gak maulah diuji, aku gak usahlah jadi orang beriman, iya sudah. Tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah bayar zakat, tidak usah baik sama orang, nanti Allah akan kasih nikmat yang lebih banyak. Tapi ingat, itu istidraj. Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang berdosa. Tidak diuji, dibiarkan, dicuekin sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Nanti akan ada bangkrut mendadak, nanti akan ada stroke mendadak, nanti akan ada rumah terbakar mendadak, dan nanti akan masuk ke dalam neraka. Mau pilih yang mana? Mau pilih dikasih uji sehingga kita lebih taat dan kita lebih kuat, atau mau dipilih dikasih maksiat, atau mau pilih dosa yang ujung-ujungnya nanti jadi hancur berantakan. Semua kejahatan tidak ada yang menguntungkan. Semua dosa itu menyusahkan. Kita tidak sholat, tapi kita misalnya jualan gak jujur, atau kita misalnya korupsi, atau kita nipu orang, kita dapat untung sebentar, gak lama guys, bentar juga jungkil balik. Ingat, kalau manusia masih mau mengingatkan kita, dengarkanlah manusia itu. Karena kalau manusia tidak mau kita dengarkan nasihatnya, Allah yang akan nasihatin kita. Kalau Allah yang nasihatin pakai musibah, pakai ujian, pakai kebangkrutan, tidak bakal lama orang yang tidak taat, dia akan hancur dengan sendirinya. Jadi mulai hari ini kalau teman-teman diuji itu biasa saja. Tenang aja lah, semuanya akan baik-baik aja. Karena tidak mungkin Allah menguji yang kita nggak mampu. Allah tidak seburuk itu, Allah tidak sezolim itu. Jadi kalau kita diuji, yakin aja, percaya aja. Masalahnya itu kecil, cuman kadang kita yang membesar-besarkannya. Oke? Gitu ya guys. Ustazah, masalah tuh nggak ada yang besar guys. Ya kalau kita bisa kecilkan masalah, ya kan? Nah gitu kan. Ustazah, oke ya, oke aman ya. Ustazah, sedekah subuh boleh buat THR. Cus banyak-banyak sedekah, boleh banget ya. Ya sedekah subuh boleh dipakai untuk THR, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke aman ya. Apa benar di saat malam takbiran arwah-arwah ke rumah kita? Nanti aku coba WhatsApp si arwah itu. Apakah mereka datang? Tapi kan aku ketua inti arwah tuh aku tengok gak ada mereka yang datang guys. Jadi begini ya guys. Suatu ketika seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah akhbirni anir roh. Ya kasih tahu aku tentang alam roh. Rasulullah berkata wallahu alam bisawab. Aku tak tahu itu. Lalu Rasulullah kepo dan bertanya kepada Jibril. Ya Jibril akhbirni anir roh. Kasih tahu aku tentang alam roh ya.
Maka Jibril berkata, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril saja tidak tahu bahwa dia akan bawa tentang alam arwah. Aku pula yang tahu. Mantap kali pun aku dibanding malaikat Jibril. Jawabannya tidak tahu. Kalau mau tahu juga, nanti aku coba chat mereka. Kebetulan tahun ini aku tim penanggung jawab ketua panitia untuk perkumpulan mereka. Oke ya guys, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi tugas kita bukan menengok kapan arwah itu datang. Tugas kita adalah mendoakan, ya wakaf atas nama dia, sedekah atas nama dia, berzikir, doakan, sholat. Ya, kalau ada rezeki nanti kurban atas nama dia. Ya, itu tugas kita. Bukan mencari tahu dia datang atau tidak. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, canda saja, canda saja. Oke, lapor ketua. Ustazah, oke, aman ya. Tolong aku mau ziarah. Aku tolong. Mbak boleh ngambil wudhu. Lalu kemudian Mbak pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Jangan Mbak pakai pakaian mencolok, ya kan? Nanti dicarinya pula Mbak. Ya, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan nunggu dia jawab. Jangan sopan-sopan kali masuk kuburan. Ya, masuk. Lalu ambil air, tuang. Tumpahkan. Ya, baca sholawat. Ya, siram kuburan itu. Bersihkan kalau ada sampah-sampahnya. Lalu kemudian doakan. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Arab boleh. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Gitu kan ya. Apa Mbak Ana? Panggil-panggil. Nah, tapi kalau nggak ngerti hum apa sih Ustazah? Ya udah, ya bawa buku doa-doa, zikir, doa, ya. Aku nggak ngerti bahasa Arab. Ya udah, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya berdoa, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Nggak ngerti juga. Ya udah, teman-teman aja masuk yang lahat lagi. Masa doa bahasa Indonesia aja nggak bisa? Jadi bahasa Indonesia aja nggak jadi masalah ya. Oke guys, dan jangan ngobrol dengan ahli kubur, fatal, gak boleh. Ma, aku nyampe ma, nanti dia jawab iya. Bang, aku mau nikah lagi bang. Ya udah nikah lah, nanti abang datang malam deh. Jangan ya. Jadi hati-hati. Ziaratul kubur li ahli kubur. Ziarah kubur adalah untuk ahli kubur. Jangan ngobrol ya, jangan ngobrol ya. Kalau mau nikah, udah habis masa iddah, nikah aja. Jangan minta izin kepada suaminya. Nanti datang dia pas ijab kabul aku tak tanggung jawab. Ya, kalau mau nikah, udah habis masa iddah 130 hari, dapat jodoh, nikahlah. Ya, jangan minta izin sama dia. Ya, Ustazah pelawak, aku nggak melawak, aku lagi jawab pertanyaan, oke? Lawak pula aku dibilangnya. Ya aku kan teman-teman melakukan itu kan, banyak ngobrol-ngobrol kan dengan ahli kubur kan, oke guys? Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, ya kan? Nah, oke, banyak kan? Nah, gitu guys, ya kan? Nah, oke ya. Oke, Ustazah, sebentar. Disakiti, ditipu orang tidak mendukung kita, hanya didoain ya. Oke, orang yang tidak mendukung kita, tidak perlu ke depan kita ceritakan lagi mimpi besar kita ke dia. Ada beberapa hal yang gak boleh kita ceritakan di dunia nih. Pertama, jangan ceritakan mimpi besar kita karena akan banyak orang yang mematahkannya. Yang kedua, jangan ceritakan kesedihan kita karena banyak orang yang justru senang di atas kesedihan kita. Yang ketiga, jangan ceritakan soal langkah kita karena dia akan menghentikan kita di tengah jalan karena bisa jadi dia orang iri dengki. Yang keempat, jangan ceritakan masalah kita karena bisa jadi dia akan memperbesar masalah itu. Nah, jadi hanya ceritakan 4 hal ini kepada orang-orang yang support dengan kita saja. Ya, jadilah seperti orang yang berjalan di tepi pantai. Rentaknya nggak kelihatan tapi tujuannya sampai. Tidak perlu hiruk pikuk mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan dukungan dari siapapun nggak perlu. Coba 1-2 orang saja yang mendukung kita dan selebihnya kita buktikan. Nggak perlu dukungan banyak orang. Oke, Ustazah, oke gitu ya guys ya, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Oke, Ustazah katanya ada madu udah sakit tengkuk nunggu. Mak, astagfirullahaladzim. Ustazah katanya ada madu udah sakit tengkuk nunggu. Mbak ngapain nungguin? Ya, boleh sambil baring aja mbak, santai ya kan. Oh, iya mbak. Oke ya, Ustazah, oke sakit tengkuk pula mbak nunggunya. Iya sebentar ya mbak, madu nanti ada di jam 9 lewat 20-an, 25 lah ya.
Oke ya guys, ya. Tunggu bentar ya Mbak relax dulu ya. Nanti ada madu untuk tengkunya insyaallah ya. Ustazah, oke ya. Saya sempat bingung ingin cerita kepada seseorang. Tahu kepada Allah saja. Saya ingin cerita kepada Allah tapi saya butuh seseorang. Gini Mbak, kalau curhat kepada temanku ngomong gini, kalau curhat kepada manusia ada solusi. Kalau curhat kepada Allah tidak ada solusi. Allah itu kan diam. Salah. Kalau kita curhat kepada Allah, Allah akan memberikan solusi melalui orang lain. Masalah kita akan selesai. Orang lain akan dibolak-balikkan hatinya di hadapan Allah. Penipu bisa jadi bertaubat. Pencuri bisa jadi akan mengembalikan. Ya, orang-orang yang tidak mendukung Allah bolak-balikkan hatinya jadi mendukung. Curhat dengan Allah itu paling mantap. Solusinya jelas. Ya, Allah bisa merubah hati seseorang. Allah bisa membuat balik hati seseorang. Tapi kalau curhat dengan manusia, belum tentu dia mampu melakukannya. Jadi kalau teman-teman bandingkan curhat dengan manusia dengan Allah, jauh lebih lebih bagus sekali ya curhat dengan Allah sebenarnya. Karena kalau curhat dengan Allah, Allah punya kuasa ya untuk membolak-balikkan nasib, merubah takdir, ya membuat pembenci jadi menyukai, membuat orang lain jadi mendukung kita, membuat orang lain jadi support. Ya Allah, keluargaku nggak support, ya Allah doain aku kuat. Itu bisa dibalikkan oleh Allah. Itu kalau curhat dengan Allah. Oke, jadi cara berpikirnya bukan Allah nggak ngomong, Allah bantu dari kejauhan. Oke, gitu caranya ya. Gitu caranya. Jadi bukan berarti Allah nggak kasih solusi. Justru solusi terbaik itu datang dari Allah. Iya kan, ya Allah aku ditipu. Allah bolak-balikkan, oke kamu ditipu tenang aja. Kamu kan curhat nih sama aku. Ya nggak apa-apa kamu ikhlas aja. Ya nanti kasih rezeki dari bentuk yang lain. Nah ceritanya curhat sama Allah, Allah nggak bisa ngomong. Allah kasih solusi tanpa bicara. Ya kan. Nah ya Allah aku dihina. Udah kamu tenang aja. Nanti aku datangkan orang lain yang dukung kamu. Yang penghina itu akan aku jatuhkan. Kata Allah. Gimana ceritanya? Curhat dengan Allah tuh paling ada solusi. Oke, gitu ya guys. Jadi maka sering-seringlah doa sama Allah, curhat sama Allah, muhasabah diri sama Allah. Kayak gitu dan Allah nggak mungkin bocorkan curhat kita ya kan. Nah gitu ya guys. Paling ada solusi itu harus yakin. Karena kalau nggak yakin tauhid kita bermasalah. Oke, gitu ya. Ustazah mana madunya? Madu. Nah madu kita cuma ada dua Mbak. Ya, madu kita cuma ada dua, tapi semua madu kita itu best seller. Sebenarnya aku nggak live madu juga nggak apa-apa, karena aku bisa spill di video. Cuma memang TikTok itu buat sistem untuk produk madu hanya flash sale saat live aja. Jadi 1 kilo madu itu harganya 99.000, kalau 2 kilo harganya bisa hambiar banget, oke? Nah madu itu ada dua, yang pertama untuk sakit ya Mbak Kino ya, siap ya. Oke aman ya, bagus listiknya. Nah ini calon serum ya, serum Enlock ya. Kita coba dulu. Siap ya Mbak Nur ya. Yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Aman ya guys, siap. Oke ya. Nah teman-teman semuanya kita tanya jawab seperti biasa. Aku nggak tahu apakah teman-teman ada melakukan iktikaf di malam terakhir. Tapi ada beberapa PR kita, pasti Mbak Parsi berproses ya. Oke. Ada beberapa PR kita menjelang Idul Fitri tetap harus iktikaf walaupun cuma 1 jam 1 malam. Kemudian yang kedua segera bayar zakat fitrahnya ya, lebih kurang standarnya sih 2,7 kilogram. Lebih bagus setara dengan lebih bagus beras daripada uang. Kemudian dan diserahkan ya H-1 lah atau H-2 lah untuk penyerahan zakat fitrah kita ya. Dan yang punya zakat ini hanya syariat Islam. Syariat Islam punya kurban seluruh dunia, punya jadwal zakat seluruh dunia dan ini tidak ada pada agama-agama lain. Ya, nah tapi kalau kita tidak mengerjakan maka dosanya sangat besar. Karena dosa tidak membayar zakat itu besar. Kalau tidak sedekah kita cuma tidak dapat berkah, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita nggak zakat kita berdosa. Oke ya, kita mulai boleh guys ya. Oke, boleh ya. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke ya, sebentar ya. Ustazah, ya apa? Oke, panggil-panggil pula.
Ustazah, itikaf itu berapa jam? Itikaf itu standarnya ya untuk melakukan 5 itu ya 1 jam lah, iya kan? Nah 1 jam cukup sih ya, kan cuma 5 ya, kalau kalau 15 menit ya itu baca Quran namanya, iya kan? Tapi ya teman-teman boleh berzikir ya, boleh mengingat kekurangan diri ya, kemudian boleh, sholat sunnah ya, boleh, melakukan aktivitas seperti, doa, kemudian boleh, melakukan sholawat dan seterusnya. Dan, doa itu untuk kita juga, baca Quran itu untuk kita juga, ya karena kita dapat pahala yang besar walaupun di Ramadan. Kemudian sholawat itu syafaat juga untuk kita, kemudian kalau kita berzikir itu juga untuk kita, kalau sholat itu juga untuk kita. Jadi sebenarnya itu bukan tugas sih, tapi melakukan sesuatu untuk diri kita, ya. "Ustazah aku udah bayar zakat." "Siap," ya. Oke, nah aku lanjut boleh? Boleh ya teman-teman ya. Ustazah membaca Rotibul Haddad boleh? Boleh itu bagian dari puji-pujian ya. Ketika itikaf apa yang harus dulu dikerjakan? Hah? Oke, itikaf itu boleh melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama boleh berzikir. Yang kedua boleh mengingat kekurangan diri. Dosa-dosa, ya bukan mengingat kekurangan sih, mengingat dosa. Kemudian yang ketiga adalah berdoa, kemudian sholawat, berzikir, dan sholat sunnah. Nah, cuma dalam rangka mengingat kekurangan diri tidak boleh terlalu berlebihan. Dosa itu kita ingat atau bahasa lainnya kita muhasabah diri, itu tidak boleh terlalu berlebihan. Khawatirnya orang yang tidak paham ketika dia bermuhasabah diri, dia tenggelam dalam penyesalan. Jadi setelah muhasabah harus ada yang perubahan yang kita lakukan ke depan. What should we do? Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena banyak saya lihat orang-orang yang muhasabah diri hanya sibuk dengan mengingat dosa-dosa tanpa harus kita mau going on kemana, kita mau berangkat kemana, kita mau pergi kemana, apa yang kedepannya yang udah kita lewati. Nyesal boleh tapi nggak boleh berlebihan karena penyesalan yang berlebihan akan memunculkan tauhid yang bermasalah. Tauhidnya apa? Tauhidnya seakan-akan Allah jadi tidak maha pengampun. Kemudian yang kedua seakan-akan Allah itu sangat menghakimi kita. Yang ketiga seakan-akan nggak bisa dikabulkan doa-doa kita. Maka seakan-akan Allah tuh nggak suka sama kita. Maka harus diimbangi antara takut dan harap. Muhasabah itu ketakutan, harap itu harapan. Kalau nggak diimbangi malah jadinya jadi tauhidnya rusak ya. Jadi hati-hati. Oke ya. Oke, siap Mbak username. Zah anak mau zakat fitrah diberikan pada kakak kandung apakah boleh? Boleh boleh boleh. Zakat boleh ke kakak kandung, boleh ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah kalau ada orang yang sengaja membentak, mencaci, menghina, kita harus lawan atau membela diri? Untuk apa dilawan? Untuk apa dilawan? Oke. Yang pertama kalau kita orang dihina di depan orang banyak, dibentak di depan orang banyak harus mengikuti beberapa pakem ini ya. Nah, yang pertama adalah kita pahami realitanya. Oke, aku sedang dibentak, aku sedang dihina. Yang kedua adalah proteksi diri kita dengan tidak terbawa arus bentakan dia. Karena orang yang membentak dan menghina itu ingin melihat reaksi kita. Dia ingin memancing kemarahan kita, ketakutan kita, wajah pucat kita, atau menangis kita, atau kemarahan kita. Karena dia itu udah berkawan dengan setan dan setan inginkan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan, reaktif. Artinya ketika kita digituin, kita diam, santai, kalem. Tujuannya apa? Diam itu adalah respon. Sehingga kalau kita diam, maka yang akan dianggap salah adalah dia. Tapi kalau kita bereaksi marah juga di hadapan orang, maka kita akan ada kemungkinan salah. So, coba dipraktek untuk tidak, membalas, untuk menahan walaupun kita sanggup untuk membalasnya. Kalau dihina ya, kalau sekedar dihina, dibentak, dicaci. Tapi kalau sampai difitnah sehingga menghancurkan reputasi. Ingat harus sampai menghancurkan reputasi, maka boleh dia itu dipidanakan. Tapi kalau sekedar di ngomong-ngomong-ngomong gitu aja, sebenarnya itu ada untungnya buat kita. Fitnah orang, gibah orang itu bisa kita ambil keuntungan dari situ dengan cara mulai memfilter mana orang-orang yang memang percaya sama kita dan menjadi bagian dari hidup kita dan mana yang mempercayai dia dan pergilah mereka dengan orang-orang zalim. Karena orang zalim itu akan mencari sekutu untuk kemudian menghancurkan Mbak.
Ya, sekutunya itu makanya kita baca sholawat az-zalim. Hu asgili zalimin bizzalimin. Biarkan orang zalim dengan orang zalim. Sibukkan mereka dengan kezalimannya. Ya akhrijna min baini salimin. Ya, dan keluarkan kita dari kondisi mereka. Seperti itu ya. Dan ingat, apapun yang mereka lakukan pasti akan dibalas oleh Allah tanpa kita harus berharap. Oke ya. Ustazah, sholat istikharah itu dikerjakan setelah sholat duha atau sebelum sholat duha? Bebas, bebas, bebas. Sholat istikharah itu bisa siang dan malam. Bisa siang dan malam. Oke, gitu ya. Oke, hidup saya kenapa banyak dizalimin orang? Semua hidup kita nih banyak dizalimin orang. Cuman ada orang yang cerita, ada yang tidak cerita. Jadi jangan merasa dizalimin sendiri, Mbak. Semua teman-teman di sini adalah korban-korban kezaliman. Mereka semua pernah difitnah, mereka semua pernah digibah, mereka semua pernah dikhianati. Nggak mungkin tidak. Maka aku bilang penyakit dizolimin, dikhianatin, kemudian dituduh, kemudian digibahin, itu kayak sakit flu. Semua orang merasakan. Semua ini korban, Mbak. Aku yakin 100%. Karena itu adalah ujian yang paling rendah dalam hidup kita. Difitnah, digibahi, dikhianati paling rendah dalam hidup. Nggak ada orang yang nggak ngerasa sakit itu. Nah, maka sakit flu. Mana orang yang nggak ada flu di dunia ini? Batuk. Mana orang yang nggak ada batuk? Jadi itu penyakit yang paling rendah untuk kita. Iya kan? Untuk kita. Orang Rasulullah aja nggak dosa, nggak salah, digibahin, difitnah. Apalagi kita yang betul-betul punya kesalahan. Itu biasa banget itu. Nah penyakit yang paling parah itu, ujian yang paling parah itu bukan digibahi. Tapi adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Takut terus, ketakutan. Hal ju', lapar. Lapar itu benar-benar nggak ada makan. Bukan lapar karena belum belanja, bukan karena belum beli, bukan karena gojeknya telat. Tapi lapar karena nggak ada uang sepeser pun. Wa naqsim minal amwal. Miskin banget. Wal anfusi was samarat. Udahlah miskin yang mau dimakan nggak ada buah, samarat nggak ada apa-apa. Nah itu dia, itu baru ujian yang paling berat. Tapi kalau cuma digibahi, difitnah, malah itu bagus sih menurut aku ya guys. Itu kita jadikan momentum untuk kita bisa ngerti cara memaafkan, ngerti cara untuk memproteksi diri, dan ngerti orang-orang yang mana yang berada di pihak dia berarti orang nggak bagus, ya udah tinggalin, dan orang-orang yang support sama kita meskipun kita saat itu sedang difitnah. Oke, nah di situ yang akan memfilter sehingga kita punya sedikit lingkungan, makin sedikit lingkungan makin aman hidup kita. Oke. Oke ya Ustazah, oke aman ya, siap ya. Mau nanya nih kalau bayar fidyah kode puasa tahun kemarin ya Mbak kena denda fidyah ya kan? Mbak kena denda fidyah ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Mbak tahun lalu nggak bayar 10, Mbak boleh bayar tahun ini ganti puasa 10 dan fidyah 10. Satu fidyah itu 7 on kali 10 7 kilo. 7 kilogram beras ya. Oke ya, Ustazah, oke besok lebaran beda hari. Kalau yang satu sudah lebaran, oke. Kalau yang satu lebaran, bagaimana yang hukumnya yang satunya puasa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena puasa itu bisa 29 dan 30. Coba aja hitung sendiri. Siapa yang besok itu belum lebaran dan masih puasa, hitung tanggal mulai puasa kemarin. Ya, selagi dia 29 atau 30 itu boleh. Tapi jangan 31 atau 28. Kalau 31 berarti teman-teman mulai saat orang belum ada mulai satu pun. Itu kegalauan hati namanya ya. Jadi 29 dan 30 nggak masalah ya. Kan itu hari haram berpuasa kan. Hari haram berpuasa kan 1 Syawal kan. Oke ya. Oke ya. Ustazah, iktikaf ada yang nanya dan banyak tanya sehingga membuyarkan doa-doa zikirku. Gimana Zah? Aku sedikit nyesal. Nanyanya soal agama. Kalau seandainya dia tanyanya soal agama, harusnya Mbak berhenti. Lalu kemudian Mbak jawab itu soalan dia. Karena ketika Mbak menjawab soalan dia itu pahalanya juga sangat besar. Ustazah, bukannya kalau ada sudah lebaran nggak boleh puasa, terus hukumnya apa? Ya sama aja Mbak, sama dengan satu Idul Adha. Ya satu Idul Adha itu haram berpuasa, tapi ada orang yang Idul Adhanya hari ini, ada yang besok. Ya kan, itu adalah problem penanggalan dan ru'yah dan hilal. Nggak ada masalah Mbak, nggak ada masalah. Ya yang penting puasa Rasulullah itu pernah 29 dan pernah 30. Oke. Hutara, kalau sholat sunnah ditinggalin boleh nggak? Kalau sunnah boleh ditinggalin ya. Oke. Yang nggak boleh ditinggalin itu followers ya.
Ustazah, boleh nggak bayar hutang kepada orang yang sudah meninggal ditaruh di masjid atas nama almarhum? Boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau ninggalin teman-teman hilang juga pahalaku, iya kan? Ustazah, oke ya. Ustazah, apa benar setelah sholat asar sampai datang waktu maghrib sudah tidak boleh sholat sunnah apapun? Ya, habis asar menjelang maghrib, habis waktu asar menjelang maghrib haram sholat. Ada 3 jadwal haram sholat. Masih ingat? Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Oke, nah habis subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi, yang akan muncul. Yang kedua habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala. Yang ketiga adalah, yang ketiga adalah, sebentar ya, oke. Nah ya, apa namanya, yang ketiga adalah haram saat matahari di atas kepala ya, sebelum azan zuhur. Nah itu ya teman-temannya, itu adalah haram ya. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala. Ustazah, sebentar ya. Saya mau zakat fitrah tapi mau mudik, kalau zakat fitrah dititipin tetangga gimana hukumnya? Sekarang aja zakat fitrahnya. Sekarang zakat fitrah sudah bagus, sudah deket kok. Nanti kan Jumat kita lebaran kan, udah lebih kurang 5 hari kan. Oke lah, nggak ada masalah. Sekarang aja zakatnya ya. Ustazah, ilmu yang saya dapat dari Ustazah, bolehkah saya amalkan? Mana lah tadi? Bolehkah saya amalkan? Bolehkah saya amalkan? Zakat fitrah dititipin tetangga, berkali-kali nanyanya cuy. Zakat fitrah dititipin tetangga. Oke. Oh iya ya. Oke gitu ya. Zakat fitrah dititipin tetangga nanya sampai 70 kali. Ustazah, oke siap ya. Oke, apa benar lipstik warna merah najis? Tidak loh. Tidak loh, najis itu bukan karena warna tapi karena bahan ya. Ustazah, bagaimana hutang-hutang puasa yang lampau? Tidak tahu jumlahnya, tidak dikodo. Tapi kalau tahu jumlahnya ganti plus fidyah ya, kena denda ya. Ustazah, batas sholat isya jam berapa? Kalau batas sholat isya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai jam 12 malam, ada yang mengatakan sampai azan subuh. Ya, yang jumhur adalah sampai azan subuh. Jadi boleh sholat isyanya misalnya ketiduran atau apapun, boleh sepertiga malam terakhir tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Ustazah, soalnya masjid menerima zakat saat malam takbir. Serentak dia ya nerima zakat saat malam takbir, bagus sebenarnya itu. Sehingga orang bisa zakat di detik-detik terakhir. Itu sebenarnya bagus sih sistemnya. Tapi kendalanya kan orang mau mudik. Ya udah Mbak, serahkan zakat sendiri. Mbak cari orang miskin di daerah Mbak ya. Mbak cari orang miskin di daerah Mbak dan Mbak serahkan zakat. Tapi kalaupun akhirnya mau dititip gak ada masalah. Kalau masjid hanya membuka serentak zakat fitrah di malam takbir dan menyerahkannya di malam takbir atau besok paginya, sebenarnya itu bagus. Karena zakat terbaik itu adalah dekat-dekat Idul Fitri. Cuma kan kebanyakan masjid itu udah membuka dari awal atau H-2 atau H-1. Nanti dia serahkan tetap dekat-dekat dengan Idul Fitri karena itu wilayah paling afdol ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud jam 4 subuh? Jawabannya adalah boleh, karena yang penting tahajud itu adalah sebelum azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4.30, teman-teman tahajudnya jam 4 lewat 15, ada selisih waktu 15 menit, boleh ya. Kok iya aja ya. Oke, iya aja ya. Oke, Ustazah, oke ya. Bolehkah zakat ditransfer? Boleh. Zakat ditransfer boleh zaman sekarang ya. Ustazah, oke ya. Bisakah membayar fidyah puasa? Mana lah tadi ya guys, iya. Oke gitu ya. Ustazah, lanjutin yang tadi, ilmunya saya ajar ke ibu-ibu yang menghafal sholat dan cara wudhu. Maksudnya gimana, aku nggak paham. Ustazah, bisakah membayar fidyah puasa karena nggak kuat puasa? Nggak kuatnya kenapa Mbak? Jadi begini, orang yang boleh membayar fidyah hanya 3 orang. Jadi teman-teman selain ini jangan coba-coba fidyah, harus kodo. Yang pertama adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit. Setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia sakit. Atau sakitnya itu udah gak ada harapan sembuh, maka dia boleh fidyah. Tapi kalau sakit teman-teman itu hanyalah
Tapi kalau sakit teman-teman itu hanyalah seperti, tipes, DBD, atau misalnya cuman demam, maka teman-teman tetap harus ganti. Orang yang sakit bayar fidyah hanya tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit. Cuman sakitnya gitu-gitu aja, demam, muntah, lalu kemudian tipes, masuk rumah sakit 7 hari di bulan Ramadan, ya dia harus bayar fidyah karena dia harus qada karena dia ada kemungkinan sembuh. Yang kedua adalah orang tua yang nggak mungkin puasa, kayak mana dia mau ganti puasa, ya kan? Nah, jadi dia boleh bayar fidyah. Yang ketiga ibu hamil dan menyusui adalah ibu hamil dan menyusui yang benar-benar nggak mampu berpuasa. Selagi dia mampu qada dia tetap harus qada. Tapi kalau dia nggak mampu qada baru dia bayar fidyah. Maka ibu hamil dan menyusui jangan cepet-cepet bayar fidyah. Kalau Mbak langsung bayar fidyah, ternyata setelah Ramadan Mbak bisa ganti, Mbak harus qada lagi. Makanya harusnya jangan qada dulu, coba ganti puasa dulu, gitu kan. Kecuali Mbak nggak sanggup ganti, Mbak boleh fidyah. Fidyah itu solusi terakhir. Nggak bisa semua orang fidyah. Haid fidyah, sakit fidyah. Padahal setelah Ramadan dia masih bisa qada. Oke. Nah, jadi fidyah itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Syaratnya ketat. Orang sakit tertatih-tatih kalau bisa puasa dia tetap puasa dulu. Oke, tapi ketika dia ternyata ketika dia puasa dia sakit, setiap dia puasa dia mimisan, setiap puasa dia boleh bayar fidyah. Oke, gitu ya guys, paham ya? Ustazah, berapa rakaat sholat tahajud? Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12 ya. Gitu ya guys, oke ya. Ustazah, sholat taraweh 8 rakaat dan witir 1 rakaat boleh. Jadi 8 rakaat sholat taraweh sangat dianjurkan dua-dua ya. Jadi 4, bukan 4 dan 4 tapi dua-dua lebih afdol. Sungguh pun demikian kalau dilakukan 4-4 ya enggak apa-apa sih. Oke ya, oke. Ustazah, nanyanya bukan agama tapi cerita keluarganya. Boleh. Jadi gini, kita lagi itikaf, ada orang cerita keluarga, ada masalah nggak di situ? Kalau ada masalah cari solusi biar kita dapat pahala. Ada gosip nggak di situ? Kalau gosip kita ingatkan dia supaya nggak gosip supaya dapat pahala. Tapi kalau Mbak nggak mampu melakukan, coba bilang, Bu nanti kita sambung ceritanya, saya mau itikaf. Semua bisa dijadikan pahala kalau kita mau. Aku kalau ada orang gosip, aku akan sebutkan kebaikan orang yang dia gosipkan untuk membantah gosipnya. Aku jadi dapat pahala. Kalau ada orang yang gosip ke aku, biasanya akan aku nasihatin. Jangan suuzon, belum tentu dia begitu. Kalaupun begitu nggak ada ngaruhnya sama kita. Aku juga dapat pahala. Atau misalnya ada orang gosip ke aku cukup gosipnya itu aku bantah dengan cara membalikkan keadaan, melihat saat kapan orang yang digosipkannya itu baik, aku jadi dapat pahala. Semua bisa dijadikan pahala guys, oke? Nah ada orang ngeluh, bisa nggak jadi dosa buat kita, bisa jadi pahala. Hei capek aku, iya capek lo kerja 24 jam, gitu, bisa. Tapi ketika orang ngeluh terus kita ingatkan dia, lalu kemudian Allah banyak orang yang pengen kayak kamu, masa kamu ngeluh itu aja pun, kita jadi dapat pahala. Jadi semua kondisi bisa kita jadikan pahala, bisa kita jadikan dosa. Ya, jadi semua tergantung kita. Maka kita mulai latihan untuk at the end of the day ya kita dapat pahala lah apapun kondisi kita. Gitu kan? Semua bisa kita jadikan pahala, ya kan? Ngelihat orang sombong bisa kita jadikan pahala. Ya kan, bilang sama anak misal tuh nanti kalau kamu kaya jangan kayak dia. Boleh gak kita ceritain orang untuk pelajaran? Boleh. Nanti kalau kamu kaya jangan kayak dia ya. Kita jadikan pelajaran. Boleh, gak ada masalah. Nah, seperti itulah ya. Jadi tergantung kita mendesain sebuah akhlak. Sehingga kalau akhlak itu bagus, kendaraannya bagus, kita bisa jadikan pahala. Bahkan kalau seandainya ada orang yang sombong di depan mata kita pun bisa jadi pahala buat kita. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita tetap rendah hati, tidak menyatakan tidak menyatakan tetap rendah hati dan tidak menyatakan kesombongannya itu berarti bisa jadi dia sombong karena dia terhinakan. Bisa jadi dia sombong karena dia tidak dihargai. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, zakat fitrah Ustazah, kalau menyusui sudah fidyah, apa nanti mengkodo puasa? Mbak kalau sudah fidyah, ternyata Mbak sanggup kodo, Mbak harus kodo. Makanya tadi Mbak nggak usah dulu bayar fidyah harusnya. Karena ibu hamil dan menyusui tetap harus kodo. Dia boleh bayar fidyah kalau dia nggak sanggup membayarnya. Kita udah anak 2.
Anak satu terbukti bahwa kita setiap mau ganti puasa sakit, lemah kehamilan, lemah fisik, maka Mbak boleh bayar fidyah, nggak perlu Mbak kodo. Tapi kalau Mbak bayar fidyah duluan ternyata Mbak mampu kodo, Mbak harus kodo juga, Mbak kena dua. Ya harusnya kemarin tidak bayar fidyah. Maka ibu-ibu yang kuat, yang siap, maka ibu-ibu itu harus kodo dulu. Kalau nggak sanggup baru bayar fidyah ya. Oke ya gitu ya guys. Oke, ya jangan buru-buru fidyah dulu ya guys, jangan buru-buru fidyah ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah zakat fitrah diberikan kepada saudara harus dalam bentuk sembako? Zakat fitrah sangat baik dalam bentuk sembako. Tapi kalaupun tidak dalam bentuk sembako, ya kalaupun dia tidak dalam bentuk sembako, ya teman-teman boleh fidyah dalam bentuk uang tapi sudah tidak afdol ya guys, sudah tidak afdol lagi. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. 116. Oke ya, Ustazah, oke kalau subuh kesiangan langsung sholat, tapi di tengah sholat masuk waktu terbit, hukumnya apa? Tetap harus sholat walaupun di jadwal haram, karena tapi kalau lalai tetap berdosa ya. Ustazah, tolong jelaskan saya baru mulai itikaf. Alamak, boleh. Ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku coba jelasin itikaf daripada enggak sama sekali sampai datang malam Jumat nanti atau malam takbiran. Itikaf itu hanya duduk tenang diam di masjid, oke? Duduk tenang diam di masjid. Habis taraweh ambil sejadah, teman-teman nyudut sendiri. Apa yang teman-teman lakukan? Yang pertama adalah zikir. Yang kedua adalah baca Quran. Yang ketiga adalah ingat kekurangan diri. Yang keempat adalah sholat sunnah. Yang kelima adalah solawat. Ya capek baca doa bawa zikir, capek zikir baca solawat. Ya capek solawat bawa berdoa, capek doa bawa sholat sunnah. Sholatnya sholat apa? Bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, ya bisa sholat wudhu, bisa tahiyatul masjid dan seterusnya. Oke? Nah 1 jam saja atau teman-teman pulang dulu. Besok teman-teman mau subuh, teman-teman boleh datang tuh ke masjid gitu kan ya. Misalnya 3.30 sampai azan subuh. Lakukan aktivitas itu di sampai malam Jumat nanti karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu doa-doa kita diijabah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke permukaan bumi dan kemudian mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam itu. Ya kan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya malam Lailatul Qadar itu malam diampunkan dosa-dosa kita. Makanya ada zikir yang sangat bagus di malam Lailatul Qadar. Apa zikirnya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke, gitu ya. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke. Nah, itu adalah doa supaya yang kita dawamkan ya di malam hari lah atau habis sholat boleh 3 kali, 5 kali untuk supaya kita bisa mendapatkan kemaafan dari Allah. Oke. Ustazah, oke. Zikir Lailatul Qadar, betul sekali ya. Ustazah, kalau bayar zakat pembangunan rumah tahfiz nggak boleh. Zakat nggak boleh untuk pembangunan. Zakat itu hanya boleh untuk orang ya, seperti orang fakir ya, orang miskin ya, orang mu'alaf ya, hanya boleh untuk orang. Zakat nggak boleh untuk pembangunan. Zakat hanya boleh untuk orang ya. Kalau untuk pembangunan itu namanya infak, Mbak ya, itu namanya infak ya. Zakat fitrah anak saya selalu dibayar sama mantan suami. Silahkan, gak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke ya. Boneka boleh nggak di rumah? Kalau boneka, jadi gini. Yang tidak boleh itu adalah patung yang dibuat dengan tangan atau lukisan yang dibuat dengan tangan, tapi lukisan dan patung itu full utuh seperti manusia dan hewan. Itu mutlak haram, nggak boleh ada di rumah. Karena itu adalah budaya orang Yahudi pada masanya yang mana itu akan membuat kita ikut ajaran orang Yahudi. Yang kedua, kalau seandainya
patung itu tidak gambar manusia, seperti cuma Gucci doang atau seperti cuma karikatur doang atau semacam cuman gambar gunung doang, ya itu nggak ada masalah. Ya tapi kalau foto nggak masalah karena foto itu adalah hasil daripada teknologi. Oke ya, Ustazah, oke ya, oke, menyiapkan makanan untuk adik yang baru pulang mudik. Kaitannya apa? Adiknya pulang mudiknya ngapain, Mbak? Nggak puasa karena apa dia? Kalau dia nggak puasa karena sakit, siapkan. Kan gitu kemarin jawaban aku ya Mbak Anas. Kalau dia nggak berpuasa karena sakit, siapkan. Kalau dia nggak berpuasa karena lemas, siapkan. Kalau dia nggak berpuasa karena haid, siapkan. Tapi kalau dia nggak berpuasa karena dia males, walaupun dia mudik, ya jangan disiapkan. Nanti Mbak ikutan berdosa ya. Ustazah, hamil 6 bulan harus zakat tidak? Zakat apa? Zakat bayi ya tidak. Tapi kalau zakat diri kita ya tetap harus zakat ya. Ustazah, oke, clear ya. Kira-kira berapa waktu nunggu sholat syuruk ya? Sekitar 1,5 jam ya dari azan subuh ya. Oke ya, oke ya. Zakat fitrah diberikan kepada mertua atau nenek apakah boleh? Kalau zakat kita sebagai perempuan dikasih ke mertua boleh karena mertua bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau suami yang zakat ke mertua nggak boleh karena ibunya itu tanggung jawab dia. Oke. Ustazah, oke, apakah istri wajib membayar hutang suami? Tidak. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Istri membayar hutang suami itu tidak boleh. Ya, tidak ada kewajiban karena la yadziratun wizra ukhra ya, bahwa dosa dan pahala itu masing-masing. Tapi kita ingin membayarkan yaitu sedekah. Itu sedekah, tapi tidak ada kewajiban istri atas hutang suami dan tidak ada kewajiban suami atas hutang istri. Hutang itu adalah tergantung akad. Jika Mbak ada hutang sama orang untuk beli beras, untuk beli susu, kalau Mbak yang meminjam uang sama orang, Mbak yang harus ganti. Persoalan uang itu dari suami atau dari Mbak itu urusan lain. Tapi kalau suami yang meminjam, maka suami yang harus ganti. Perkara itu uangnya dari Mbak atau dari suami itu urusan lain. Makanya untuk kebutuhan rumah tangga, bagusnya suruh suaminya yang minjem. Karena kalau teman-teman yang minjem, itu tanggung jawabnya teman-teman. Tapi kalau suaminya yang minjem, itu tanggung jawab suaminya. Jadi usahakan hutang untuk kebutuhan rumah, suami yang minjem. Karena itu tanggung jawab dia. Oke, nggak ada doh. Kamu pinjamlah dulu sama teman kamu, abang lah yang pinjam sama dia, gitu. Pinjam dulu sama emakmu, bang lah yang pinjam sama dia, kayak gitu kan. Nah seperti itu ya. Jangan kita, kalau kita itu jadi tugas kita. Karena tergantung siapa yang berakad, kayak gitu kan. Nah seperti itu kan banyak orang kan untuk beli beras, untuk beli susu anak yang minjem istrinya. Yang dikejar istrinya, yang kena dosa siapa? Istrinya. Nah seperti itulah ibaratnya ya. Suami berdosa juga karena tidak menafkahi, tapi istrinya kan kena beban. Oke. Nah jadi suami itu kecuali hutangnya untuk kepentingan istri. Iya kan. Nah udah pinjam dulu lah dulu untuk beli ini sama emakmu gitu kan. Ya abang lah yang minjam. Kenapa? Karena nanti dia yang harus mengganti. Kalau kita yang minjem, kita yang harus ganti. Islam itu kan setiap akad ya. Bolehkah zakat sendiri jika ekonomi sedang tidak baik? Istri punya penghasilan sendiri, silahkan Pak, nggak ada masalah. Kalau istrinya ridho ya. Ustazah, oke, zakat mal diberikan di waktu lebaran boleh. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan zakat mal dengan lebaran. Zakat mal itu kan tergantung mal kita, tergantung harta kita. Ya kan, tergantung harta kita, ya kan. Oke, misalnya nih kita gajian tanggal 2, ya zakatnya tanggal 2. Ya kan, kalau gajinya setara dengan 14 juta. Tapi kalau gajinya di bawah 14 juta dia tidak wajib zakat, ya kan? Nah, berarti boleh zakat fitrah dititipin, boleh, transfer pun boleh, nggak masalah ya. Iya iya Mbak Leo. Ustazah oke. Ustazah puasa Syawal itu selang-seling boleh nggak? Boleh. Kapan mulai puasa Syawal? Mulai puasa Syawal adalah tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal belum boleh puasa. Ya, tanggal 2 Syawal puasa ya, tanggal 2 Syawal puasa ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke ya, berarti fidyah itu wajib dibayarkan sebelum lebaran. Fidyah tidak Mbak, fidyah itu boleh dibayarkan setelah lebaran Mbak. Makanya tadi aku bilang kalau teman-teman sakit dan ada harapan untuk sembuh setelah lebaran bayarlah, maka gantilah puasa. Gantilah puasa tuh dulu. Tapi ternyata setiap ganti puasa Mbak sakit, setiap ganti puasa Mbak pengsan, setiap ganti puasa Mbak mimisan baru Mbak bayar fidyah.
Fidyah itu boleh dibayar di dalam dan di luar Ramadan. Kecuali Mbak sudah betul-betul nggak mampu puasa. Mbak punya orang tua betul-betul sakit nggak mampu sembuh. Ya, Mbak betul-betul nggak punya lagi kemampuan untuk kemampuan untuk berpuasa. Baru Mbak boleh bayar fidyah dan bayarlah di dalam Ramadan, nggak jadi masalah. Zakat fitrah itu tanggung jawab suami atau tanggung jawab istri? Sebenarnya zakat fitrah itu tanggung jawab wali. Ya wali itu ya suami, wali itu ya orang tua. Nah cuman dia bersyarat ketika anaknya sudah menikah tentu tanggung jawab anak. Ketika dia sudah bekerja tentu tanggung jawab yang bekerja. Ketika istri sudah bekerja, suaminya bekerja, lalu istri dibayarkan zakat oleh suaminya. Dia tuntut bayarkan zakatku karena kau kepala keluargaku. Boleh saja, tidak ada masalah ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Nah, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke janda miskin tapi anak-anaknya kaya? Boleh sekali, nggak ada masalah ya. Oke, karena persoalan kemiskinan itu soal pribadi ya, bukan soal anak-anaknya ya kan. Ustazah, bolehkah zakat dibayar di luar tempat tinggal kita? Zakat dibayar di luar tempat tinggal, afdolnya di tempat tinggal. Contoh seperti yang aku bilang adalah orang yang perantauan misalnya kan. Kalau dia dirantau sampai 30 Ramadan, dia sangat dianjurkan zakat di wilayah rantauan dia. Kecuali di wilayah rantauan dia sudah tidak ada mustahik, sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat, maka dia boleh zakat keluar. Ya, dia boleh zakat keluar. Nah, kemudian jika di daerah itu tidak ada lagi orang miskin, ya tidak ada lagi mustahik, ya semua orang-orang kaya, tidak ada lagi misal kita tinggal di perumahan yang sangat mewah gitu kan, unitnya 1.000 gitu kan, manalah kita mungkin zakat di perumahan itu, pasti kita zakat ke kampung halaman karena tidak ada mustahik di daerah situ. Ya pasti ada tempat-tempat yang seperti itu, nggak ada lagi orang miskin di daerahnya, dia tinggal di perumahan mewah, ya dia harus zakat keluar karena orang yang menerima zakat itu harus orang fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup, paham kan kira-kira? Tapi selagi teman-teman ada orang miskin di daerah, itu namanya zawil kurba, maka zakatlah dengan orang yang ada di daerah itu. Oke, Ustazah, oke aman ya. Bolehkah masa idah pergi lebaran ke rumah orang tua? Masa idah wanita yang di talak 1 dan talak 2 adalah 3 bulan. Masa idah wanita yang ditinggal meninggal suaminya adalah 130 hari. Selama masa idah itu bukan tidak boleh ke rumah orang tua, bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh jualan lontong, bukan nggak boleh jualan online, bukan nggak boleh ke tempat teman. Yang tidak boleh itu adalah keluar dengan tabarruj, berdandan berlebihan, memikat hati laki-laki, kemudian berpacaran atau chat-chat video call dengan laki-laki, itu haram hukumnya, tidak boleh. Dia tidak boleh menjalin hubungan dekat ya dengan orang lain ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, saya urusin ponakan sudah yatim piatu. Bolehkah uangnya saya pakai dulu? Dia sudah balik nggak? Kalau dia belum balik, masih kecil, dia anak yatim, Mbak yang rawat, boleh uang itu di bawah penguasaan Mbak untuk kepentingan dia dan kepentingan bersama. Tapi kalau dia udah besar, udah SMA, apa yang orang kasih kepada dia itu menjadi hak dia. Kecuali kalau dia kasih kepada Mbak, itu menjadi bagian dari sedekah dia kepada Mbak. Tergantung ini orang udah balik atau belum. Paham ya? Oke guys, oke teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Orang tua yang nggak puasa, apakah masih yang pikun, apakah masih bayar zakat? Nah, untuk orang pikun, untuk zakat fitrah, dia sangat tetap dianjurkan dibayarkan zakatnya. Tapi dia tidak wajib berpuasa, dia tidak wajib untuk zakat mal, dia juga tidak wajib membayar fidyah kalau dia tidak mampu membayar fidyah. Oke, kalau dia sudah pikun ya. Oke, Ustazah, apakah orang yang dalam penjara wajib zakat fitrah? Keluarkan zakatnya untuk menghindarkan dia dari dosa. Oke, Ustazah, oke ya, aman ya. Orang tua yang tidak sholat lalu dia pikun tidak sholat, apakah dia berdosa? Tidak. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Dia juga tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi kalau teman-teman mau nggak sholat seperti yang aku bilang harus pikun dulu biar tidak terkena taklif hukum. Oke ya. Ustazah, oke. Habis wudhu apakah harus dihapus? Jadi begini Mbak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa
Rasulullah SAW itu biasanya membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tetapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Jadi kalau seandainya kita habis ngambil wudhu, haruskah kita hapus air wudhu itu? Tidak. Tidak semua perbuatan Rasulullah itu sunnah bagi kita. Contoh, Rasulullah makan 3 jari saja. Apakah kita harus dan sunnah makan 3 jari? Tentu tidak. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkan air wudhu mengering di wajahnya. Apakah kita harus seperti itu? Tentu tidak, ya kan? Nah, jadi kemudian selanjutnya Rasulullah itu memanggil istrinya dengan Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan karena kulitnya putih dan merah. Apakah menjadi sunnah bagi bapak-bapak memanggil ibu dengan Siti Humairah? Tentu tidak ya. Oke, tentu tidak ya. Oke, sebentar ya. Oke, clear ya. Ustazah, itikaf ibu yang punya anak gimana? Sebentar ya guys, ini aku balas ini dulu bentar ya, sebentar ya. Oke, dah kelar ya. Ustazah, iktikaf ibu yang punya anak-anak gimana? Kalau dia mampu bawa anaknya ke masjid untuk beriktikaf itu bagus. Kalau dia nggak mampu dan anaknya bisa mengganggu orang iktikaf, maka dia bisa iktikaf di rumah saja. Dia bisa iktikaf di rumah saja dan walaupun tidak dapat pahala iktikaf, melakukan aktivitas yang sama dengan aktivitas orang iktikaf di masjid, dia tetap dapat pahala muhasabah. Dia tetap dapat pahala mengingat kekurangan diri. Dia tetap dapat pahala berdoa, dia tetap dapat pahala sholat sunnah dan seterusnya ya. Oke, tapi kalau anaknya bisa diajak itikaf itu bagus. Aku pada masanya sering diajak emakku itikaf ya. Ustazah, ya walaupun aku beli sate, walaupun aku beli kerupuk kuah di luar masjid ya. Ustazah, utang puasa karena sakit tapi sudah lewat tahun. Apakah harus puasa dan fidyah? Betul sekali ya. Ustazah, oke, bayar zakat fitrah apakah harus bin dan binti? Tidak perlu, tidak wajib. Zakat fitrah itu ada ijab kabul dan itu pun gak wajib. Aku serahkan zakat fitrah atas nama Fulan bin Fulan karena Allah. Aku terima zakatnya, fitrahnya Fulan bin Fulan karena Allah. Itu sunnah, itu tidak wajib. Ya nggak pakai ijab kabul nggak apa-apa. Ya ingat ya, aku terima zakatnya, bukan aku terima nikahnya guys. Ya, Ustazah, oke, iktikaf kalau sholat sunnahnya berjamaah gimana? Ada kultum juga. Nggak apa-apa saat sholat berjamaah sholat, tetapi saat kultum nggak boleh ngobrol, harus diam. Karena iktikaf itu adalah ibadah yang khusyuk dan fokus untuk Allah. Oke. Aku terima zakatnya ya, bukan aku terima nikahnya ya guys. Oke, aku takut nanti Mbak Desca jadi aku terima nikahnya repot. Nikah lagi dia. Ustazah, kalau orang yang tidak orang yang tidak mampu boleh nggak tidak bayar fidyah? Fidyah harus, kalau nggak mampu ya dia ganti puasa. Fidyah harus, kalau dia nggak mampu fidyah dia ganti puasa atau dia difidyahkan oleh walinya, ya kan? Ustazah, oke ya. Nah, ya. Ustazah, kalau dapat beras dari mertua, terus kita bayar zakat, boleh. Kita dapat beras dari tetangga, dapat beras dari mertua, dapat beras dari harta warisan. Lalu kemudian beras itu kita bayarkan zakat fitrah. Tidak ada masalah ya. Ustazah, malam nggak sahur, nggak niat lagi. Apakah puasanya batal? Tidak ya. Bahwa niat puasa itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 1 untuk 30 hari. Ada yang mengatakan cukup kita tahu bahwa kita udah niat, itu udah cukup dianggap sebagai puasa ya. Ustazah, oke, sama-sama ya. Oke ya. Ustazah, bolehkah zakat dikasihkan ke cucu yang yatim, ibunya tidak punya penghasilan? Yatim itu tidak ada urusan dengan zakat. Karena orang anak yatim tidak boleh diberikan zakat. Tapi kalau zakat ke bawah ke anak dan cucu hindarkan karena dia adalah tanggung jawab kita. Apakah kalau tidak mampu boleh tidak bayar fidyah? Nggak boleh. Kalau teman-teman mampu kodolah dulu 330 hari menggantinya 1 tahun sampai Ramadan tahun depan. Tapi kalau teman-teman nggak mampu kodo harus bayar fidyah walaupun angsur-angsur. Fidyah itu 7 on 1 hari. Kalau 30 hari nggak puasa berarti 21 kilo. 7 kali 3 21 kilo. Gantinya sampai 330 hari. Masa nggak ada rezeki? Untuk bayar fidyah 330 hari lamanya sampai Ramadan tahun depan. Ada.
kalau itu prioritasnya Mbak. Kadang-kadang lupa nggak mau bayar, rezekinya ada malah dibeli buat yang lain, ya kan? Kemudian yang ketiga, kalau nggak sanggup juga miskin banget, ya udah walinya yang membayar. Aku yakin kok teman-teman mampu bayar fidyah. Kan itu waktunya sampai 330 hari. Lah masa Allah zolim 330 hari Mbak nggak ada rezeki sama sekali dan miskin seutuhnya susah. Enggak itu. Cuman mungkin kalau ada uang ya nggak buat itu. Iya kan? Ada uang malah belinya buat pulsa. Ada uang malah belinya beli online. Nah itu. Nah mampu nggak mungkin Allah sezolim itu sama kita. Oke. 330 hari loh itu lama loh guys. Ya lama itu. 330 hari. Nggak mampu bayar fidyah. Mustahil. Hampir mustahil ya. Kecuali kita tinggal di wilayah perang. Ya kan, seperti di Palestina, ya kan, so miskin-miskinnya, ya kan. Nah, sementara kan dia 7 on, hari ini bayar 7 on, ya kan, ada 2 minggu lagi bayar 7 on, nggak mungkin itu nggak mampu, ya kan, 21 kilo 330 hari, ya kan. Oke guys, Ustazah, oke ya, bolehkah zakat fitrah saya dan anak saya dibayarkan calon suami saya? Oke, boleh, tapi Mbak nggak boleh pacaran ya. Kok aku nembak-nembak gitu ya? Iyalah, boleh, boleh. Kita pun membayarkan zakat 1 RT boleh ya. Segerakan saja nikahnya. Karena bahasanya udah calon suami agak ngeri aku guys. Ya kalau ada segerakan saja nikahnya ya. Iya, kayak mana ya kan guys harus ngomong kayak gitu. Aku memang nggak boleh Mbak Nuni ketawa pula Mbak. Oke ya, jadi segerakan saja nikahnya. Nikah terbaik di bulan Syawal ya. Segerakan saja nikahnya. Tapi boleh dibayarkan sama calon ya. Agak-agak ngeri aku bilang boleh kalau soal calon tuh guys. Karena pacaran nggak boleh ya guys. Semoga Mbak ini cuma ta'aruf aja ya cuy. Ya, ya. Ustazah gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Calon jangan lama-lama kalau udah cocok gas aja ya. Nah, jangan ikutin Mbak Tini ya guys. Ustazah, oke. Kita memberikan zakat fitrah kepada saudara. Apakah kita perlu minta doa darinya? Zakat tidak bisa diwasilahkan karena dia ibadah wajib. Kalau mau sedekah bisa diwasilahkan. Ya, kita sedekah kita minta doa bisa. Kalau zakat nggak bisa karena dia kewajiban kita. Ya kan? Jadi sama dengan kita itu wasilah atau doa itu hanya bisa pada ibadah-ibadah sunnah. Oke ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, oke. Tapi aku selalu sakit asam lambung. Tidak bisa ganti. Kalau tidak bisa ganti, setiap puasa asam lambung, setiap puasa GERD, setiap puasa lambung naik, setiap puasa lambungnya naik ke ubun-ubun, maka teman-teman boleh bayar fidyah. Diangsur saja sampai Ramadan tahun depan ya. Diangsur saja. Ada beberapa sakit yang justru dengan puasa lambungnya membaik. Ada yang sakit yang semakin puasa lambungnya kondisinya buruk. Nah itu nggak bisa disamakan setiap orang ya. Nanti beli madu akasia kita. Madu akasia kita ini asam lambung mantep. Kayak hipertensi, kolesterol mantep. Jam 7 nanti aku spill. Ya ada teman kita yang 3 tahun nggak pernah puasa. Sekarang sudah puasa Daud. Rutin minum akasia. Ya kan? Nah kayak gitu guys. Ada yang dia itu nggak puasa-puasa. Ya karena asam lambung. Ada yang nggak sholat-sholat ke masjid karena sakit lutut. Ada yang nggak sholatnya duduk karena sakit lutut. Kalau sakit lutut itu madunya osteo. Cuma 2 madu itu sih. Dan itu bagus, best seller dan banyak banget yang CO di akun kita sampai udah ratusan ton. Sekarang setiap harinya dalam kondisi apapun, mau liburan, mau tanggal merah, mau tanggal hijau, ratusan ton. Ya ratusan kilo, 500 kilo ke atas keluar dari akun kita setiap hari. Oke guys, nah itu ya. Nah teman-teman nanti boleh beli madunya, harganya 1 kilo cuma 99.000, tapi di akun kita harganya murah dan nanti kalau belinya 2 kilo kita hambiarin harganya jadi 80-an ribu 1 kilo. Oke, dulu tekanan darah saya rendah, sekarang normal. Iya, jadi kalau dia tekanan darah tinggi dia rendahkan, kalau rendah dia tinggikan. Bagus banget ya madunya. Oke, yang mau nanti boleh COD, siang nanti aku kirim dan tidak ada libur pengiriman, libur cuman hari tanggal 1 Syawal saja. Oke ya, Ustazah. Oke. Kalau fidyah, Ustazah, fidyah itu tidak harus disampaikan ya, cukup kita kasih saja. Ya, Ustazah, oke. Madu sakit lutut. Lutut, tulang, tumit, lutut, pinggang itu madunya osteo. Oke ya, itu madunya osteo ya. Madunya mana? Jam 7 aku spill ya. Mau CO madu untuk udah ngomong semua keluar semua penyakit. Teman-teman mau madu apa? Kolesterol
hipertensi, ini kayaknya hipertensi darah tinggi semua. Bom, hipertensi darah tinggi suka marah-marah kan Bom? Kan dari profil mereka ini mereka darah tinggi Bom. Iya kan? Nah gitu ya. Oke guys, Ustazah. Oke udah. Oke coba baca bismillah. Coba baca bismillah ya. Madunya bagus. 1 kilo cuma 99.000. Dan itu udah murah banget untuk